Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudariku, uhibbukum fillah. Keutamaan hari Arafah. Di antara keutamaan hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif yang sudah disarikan dan ditambahkan dari referensi lainnya adalah: pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama Islam dan nikmat Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepadanya, "Ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan atau hari Id." "Ayat apakah itu?" tanya Umar. Ia berkata, ayat yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Surah Al-Maidah ayat 3. Umar berkata, "Kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam At-Tirmidzi mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semisal itu. Di dalamnya disebutkan bahwa ayat tersebut turun pada hari Id, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Kedua, hari Arafah adalah hari Id atau perayaan kaum muslimin. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Ibnu Abbas berkata, surat Al-Maidah ayat 3 tadi turun pada 2 hari Id, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Umar juga berkata, keduanya yaitu hari Jumat dan hari Arafah, alhamdulillah, hari raya bagi kita. Akan tetapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja. Sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa menurut jumhur ulama. Ketiga, hari Arafah adalah asy-syafa'u atau penggenap yang Allah bersumpah dengannya, sedangkan hari Idul Adha atau hari Nahar disebut al-watru atau ganjil. Inilah yang disebutkan dalam ayat wasyafa'i wal watri, demi yang genap, demi yang ganjil. Surah Al-Fajr ayat 3. Demikian kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir menukil pendapat sebaliknya. Yang dimaksud al-watru adalah hari Arafah, sedangkan asy-syafa'u adalah hari Nahar atau Idul Adha.
Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Ad-Dhahhak. Keempat, hari Arafah adalah hari yang paling utama. Demikian pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa hari yang paling utama adalah hari Nahar atau Idul Adha. Kelima, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari. Atha berkata, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2.000 hari. Keenam, hari Arafah menurut sekelompok ulama salaf disebut hari Haji Akbar. Yang berpendapat seperti ini adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan ulama lainnya. Sedangkan ulama lain menyelisihi hal itu. Mereka mengatakan bahwa hari Haji Akbar adalah hari Nahar atau Idul Adha. Ketujuh, puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah atau 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Ashura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, hari Arafah adalah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim. Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yubahi malaikatahu 'ashiyata Arafah bi ahli Arafah, fayaqul unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubra." Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, "Lihatlah keadaan hamba-hambaku. Mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu." Hadis sahih riwayat Ahmad. Kesembilan, doa di hari Arafah adalah doa terbaik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis sahih, riwayat At-Tirmidzi. Kesepuluh, wukuf di Arafah pada hari Arafah bagi jamaah haji merupakan rukun haji yang paling pokok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sekelompok orang dari Najd tentang ibadah haji. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis sahih, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah bahwa wukuf di Arafah merupakan pondasi haji dan rukunnya yang terpenting. Barang siapa meninggalkannya, maka hajinya batal. Dan barang siapa yang mengerjakannya, maka hajinya sempurna. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.